Baik, selanjutnya nomor 2. Di sini soalnya adalah sebuah sistem terdiri dari 8 komponen yang tersusun seperti pada diagram di bawah. Jadi untuk nomor 2 ini saya mengerjakan soal nomor untuk genap. Jadi yang pertama itu, jika produsen komponen memberikan klaim bahwa komponennya dapat bekerja dengan peluang kesuksesan mencapai 0,9 dan diasumsikan komponen-komponen tersebut bekerja saling bebas atau independen. Hitung reliabilitas sistem. Jadi yang pertama itu kita lihat di sini, karena dia paralel seperti ini, kita mencari dulu. Kita menggunakan 1 dikurang dengan peluang kesuksesannya. Didapatlah hasil 0,1 ya. Di sini sebenarnya 0,1. Kemudian untuk di bagian B ini juga sama, 1 dikurangi 0,9 dan 0,1. Lalu kita kalikan 0,1 ini dan dapat hasil 0,01. Itu untuk CAB-nya. Kemudian lanjut ke CDE. Dari CDE ini kita sama juga 0,1 kita kalikan 0,1 kali 0,1 itu karena dia paralel. Jadi sama 0,1 dikali 0,1 dikali 0,1 didapatlah 0,001. Nah, kemudian kita akan menserikan ini. Jadi CAB itu 1 dikurangi dari hasil hitungan kita tadi. Yang pertama yang CAB berarti 1 dikurangi 0,01 didapatlah 0,99. Kemudian untuk yang CDE itu 1 dikurangi 0,001 didapatlah 0,999. Maka realibilitasnya kita tinggal kalikan saja hasil-hasil ini. Jadi 0,999 dikali 0,99 dikali 0,9 dikali 0,9 dikali 0,9 didapatlah hasilnya sebagai berikut. Itu 0,720988829. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danindra Putri Nirvananda dengan NIM 11012132263 dari kelas TT 4505 ingin menjelaskan tentang probabilitas nomor 3 ini. Jadi di sini kita menjelaskan yang soal genap, yaitu Fakultas Teknik Elektro Telkom University akan memilih seorang mahasiswa berprestasi secara acak untuk mewakili kampus pada ajang lomba kreativitas. Kandidat terpilih akan diambil dari 5 prodi, yaitu Prodi 1 S1 Teknik Telekomunikasi atau TT, S1 Teknik Elektro atau TE, S1 Teknik Komputer atau TK, S1 Teknik Fisika atau TF, dan yang terakhir ada S1 Teknik Biomedis atau TB. Jadi setiap prodi mengirimkan masing-masing 4 perwakilan, lalu setiap perwakilan terbagi menjadi mahasiswa yang berprestasi pada bidang akademik dan pada bidang non-akademik. Dari 4 perwakilan setiap prodi terdiri dari berturut-turut terdiri dari 2 orang, 1 orang, 3 orang, dan 2 orang dengan prestasi akademik. Lalu yang pertama kita disuruh di sini menggambarkan tridiagram untuk kondisi di atas. Nah, seperti ini pohon diagramnya. Jadi di sini ada probabilitas tentang teknik telekomunikasi, yaitu yang non-akademiknya. Probabilitas dengan teknik non-akademiknya 1/5 dikali 0,5 sama dengan 0,1. Lalu yang akademiknya, probabilitas akademik 1,5 dikali 1/5 dikali 0,5 sama 0,1. Lalu yang setelah TT ini ada teknik elektro. Untuk non-akademiknya, probabilitas elektro non-akademik ada 1/5 dikali 0,25, yaitu hasilnya 0,55. Untuk teknik elektro yang non-akademik, probabilitas elektro non-akademiknya yaitu 1/5 dikali 0,5 dengan hasil 0,05. Lalu yang akademiknya, probabilitas elektro akademik, kita di sini 1/5 dikali 0,75 sama dengan 0,15. Lalu setelah teknik elektro, ada teknik komputer. Untuk yang non-akademik, probabilitas komputer non-akademik di sini 1/5 dikali 0,75 hasilnya 0,15. Lalu untuk teknik komputer yang akademik, probabilitas komputer akademik ini 1/5 dikali 0,25 sama dengan 0,05. Setelah itu ada teknik fisika, yaitu probabilitas fisika non-akademik
1/5 dikali 0,5 sama dengan 0,1, dan yang akademiknya probabilitas fisika akademik 1/5 dikali 0,5 sama dengan 0,1. Dan untuk yang terakhir pada pohon diagram ini ada teknik biomedis yang dimana non-akademiknya probabilitas itu 1,5 dikali 0,5 sama dengan 0,1. Yang akademik probabilitas biomedis 1/5 dikali 0,5 sama dengan 0,1. Lalu yang kedua itu kita disuruh mencari peluang kandidat yang terpilih dari kandidat non-akademik, yaitu dengan cara probabilitas non-akademik sama dengan, jadi 0,1 kita tambahkan dengan 0,05 ditambah 0,15 ditambah 0,1 ditambah 0,1 sama dengan hasil 0,3 ditambah 0,2 dengan hasil 0,5. Lalu untuk probabilitas non-akademik T itu pertanyaannya apa sih yang selanjutnya? Bentar. Oh, yang teknik telekomunikasi ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu kita harus menentukan peluang kandidat yang terpilih dari kandidat non-akademik. Dengan cara peluang non-akademik itu kita tambahkan semua, yaitu 0,1 ditambah 0,05 ditambah 0,15 ditambah 0,1 ditambah 0,1 sama dengan ini hasilnya 0,5. Selanjutnya yang pertanyaan F, yaitu peluang non-akademik dari teknik telekomunikasi. Dengan cara peluang teknik telekomunikasi akademik dikali peluang telekomunikasi per peluang lulusnya yang dari teknik telekomunikasi, yaitu 0,1 dikali 0,2 dibagi 0,5 sama dengan 0,02 dibagi 0,5, yaitu 2 dikali 10 minus kuadrat per 5 kali 10 minus 1 dengan hasil 0,04. Untuk range bola hijau, untuk range-nya dimulai dari bola hijau itu ada 0 atau tidak ada, 1, 2, dan 3. Untuk yang PMF-nya, untuk 0 bola hijau, itu PA, probabilitas A, lalu 2 merah 1 biru, 3 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 1 dengan hasil 15. Lalu yang 2 biru 1 merah dengan 5 kombinasi 2 dikali 3 kombinasi 1 dan hasilnya 30. Lalu 3 merah 3 kombinasi 3 hasilnya 1. Yang 3 biru 5 kombinasi 3 dengan hasil 10. Lalu dijumlahkan dapat 56. Lalu untuk mencari probabilitas A-nya, yang 56 dibagi dengan keseluruhan peluang itu 220. Jadi hasilnya 56/220. Untuk yang satu bola hijau atau probabilitas P sama caranya. 2 merah, 1 hijau, rumusnya 3 kombinasi 2, lalu dikali dengan 4 kombinasi 1, sama dengan 12. Lalu 2 biru, 1 hijau, rumusnya 5 kombinasi 2 dikali 4 kombinasi 1, dengan hasil 40. Lalu yang 1 hijau, 1 merah, 1 biru, itu rumusnya 4 kombinasi 1, 3 kombinasi 1, dan 5 kombinasi 1 dikali, dan hasilnya tuh 112. Lalu dibagi lagi dengan 220. Lalu untuk 2 bola hijau, PC, 2 hijau, 1 merah, 4 kombinasi 2, 3 kombinasi 1, hasilnya 18. Untuk 2 hijau, 1 biru, 4 kombinasi 2, dikali 5 kombinasi 1, hasilnya 30. Lalu dijumlahkan hasilnya 48. Maka probabilitas C itu 48 dibagi 220.
Untuk yang 3 bola hijau, PD itu 3 hijau, 4 kombinasi 3, hasilnya 4. Yang lalu 4 ini dibagi 220. Lalu untuk PMF, jadi untuk PMF fx-nya 0,254 untuk x sama dengan 0, 0,504 untuk x sama dengan 1, 0,218 untuk x sama dengan 2, 0,018 untuk x sama dengan 3, dan 0 untuk x lainnya. Lalu pertanyaan C, meannya rumusnya adalah sigma x fx pertama 0 kali 0 dikali 56 per 220 tambah 1 kali 112 per 20 ditambah 2 kali 48 220 ditambah 3 kali 4 dibagi 220. Yang hasilnya itu 220 per 220 itu 1. Jadi lalu variansnya untuk momen 2-nya rumusnya sigma x kuadrat kali fx, lalu hasilnya adalah 300 per 220. Lalu untuk varians x-nya itu rumusnya tadi ix momen 2 dikali min kuadrat. Untuk nyari varians x-nya adalah momen 2 dikurang min kuadrat, itu 300 per 220 dikurang 220 per 220 kuadrat, hasilnya 6 per 11. Dan pertanyaan yang D, jika Y sama dengan 2X tambah 3, fx sama dengan Y sama dengan 2X tambah 3, lalu dimasukkan F jika X 0, 2 kali 0 tambah 3, hasilnya 3, lalu 1, 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 5. Dan untuk F2, hasilnya 7, dan F3 hasilnya 9. Untuk PMFY, dengan rumus Fy sama dengan Fx dikali inverse, lalu Y sama dengan 2X tambah 3, dan X itu sama dengan Y min 3 per 2. Lalu untuk mencari probabilitas Y sama dengan 3, hasilnya itu 56 per 220. Dan untuk yang Y sama dengan 5, ini typo, harusnya 5, hasilnya 112 per 220. Untuk probabilitas Y sama dengan 7 adalah 40 per 220. Lalu yang probabilitas Y sama dengan 9 itu hasilnya 4 per 220. Untuk meannya, untuk min Y itu hasilnya 5, dan untuk variance momennya itu 26,36, dan untuk variansinya itu hasilnya 1,36. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fatal Patoza, akan menjelaskan soal nomor 5. Nah, untuk nomor 5 ini, soalnya yaitu jika X ialah perubahan acak kontinu dengan probability density function sebesar fxx, di mana X per A untuk 3 lebih kecil dari X, lebih besar dari 3, X di mana lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 5. Nah, dan 0 untuk X lainnya. Yang pertama itu, tentukan nilai A sehingga PDF di atas menjadi memenuhi syarat
integral dari negatif hingga positif hingga fx dx sama dengan 1. Nah, berarti pertama kita harus cari dulu SA-nya dengan rumus integral fx dx. Seperti berikut, kita dapat melihat cara itu dari integral batasan 3 sampai 5 x per a dikali dx sama dengan 1. Nah, berikutnya itu kita dapat karena yang akan diintegralkan x ya, super a-nya itu boleh dikeluarkan dari integral. Jadi yang akan diintegral itu x-nya. Berikut sudah diintegralkan, kita dapat integral x itu x pangkat 2 per 2 dengan batasan 5 dengan 3 sama dengan 1. Nah, setelah itu dikali seper A dikali 5 kurang 3 per 2 pangkat 2 per 2 sama dengan 1. Nah, itu kita dapat pangkatkan dulu, jadi 25 dikurang 9 per 2 dikali seper A. Jadi jadi 25 dikurang 9 itu 16. Terus dibagi 2 jadi 8. Jadi kita mendapatkan A-nya sama dengan 8. Nah, berikutnya karena A-nya sudah diketahui 8, jadi fx untuk x per 8 untuk x per A itu sama dengan x per 8. Nah, berikut untuk B itu tentukan mean dan varians untuk mengubah acak x. Jadi pertama kita cari meannya itu menggunakan rumus EX integral x dikali fx dx. Nah, jadi kita tinggal masukkan angka-angkanya. Yang pertama itu integral dengan batasan 3 sampai 5 x dikali x per 8 dx. Nah, kita kalikan dulu x-nya bisa. Jadi integral x kuadrat per 8 dx. Nah, ini di bawahnya kita dapat integralnya itu x pangkat 3 per 24 dengan batasan 3 sampai 5. Sama dengan 5 kurang 3 pangkat 3. 5 kurang 3 dipangkatkan 3 per 24. Jadi nilai yang kita dapatkan itu 49 per 12 sama dengan 4,08. Nah, berikutnya untuk variansnya, sebelum kita mencari varians, kita membutuhkan x di momen kedua. Nah, rumusnya itu mirip dengan x tadi, cuman x-nya itu dipangkat 2 kan. Jadi jadinya integral x pangkat 3 per 8 dx. Nah, ini setelah diintegralkan kita dapat x pangkat 4 per 32 dengan batasan 3 sampai 5. Nah, ini hasil perhitungan. Ini adalah proses perhitungan 5 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 3 per 24. Nah, jadi hasilnya itu kita dapatnya 17. Jadi untuk variansnya ini di atas ini seperti biasa rumus varian itu EX momen 2 dikurang EX pangkat 2. Jadi hasilnya tadi 17 dikurang 4,00 17 kurang 4,08 dikuadratkan. Jadi 17 kurang 16,4 sama dengan 0,36. Nah, berikut untuk soal untuk bagian C, kita disuruh menentukan X di P3 lebih kecil 3 lebih besar daripada X. P di mana X lebih besar dari 3 dan lebih kecil sama dengan 4. Dan P
X lebih besar sama dengan 4, dan P di mana X lebih besar pada 4 dan lebih kecil dari 5. Nah, berikut rumusnya. Untuk yang pertama itu probabilitas X lebih besar dari 3 dan lebih kecil sama dengan 4. Nah, ini bisa lihat rumus integralnya tinggal dimasukkan batas-batasannya di atas. Jadi integral 3 dengan batasan sampai 4 fx dx. Nah, tinggal masukkan fx-nya tadi, x per 8 diintegralkan, lalu dimasukkan batasan-batasannya, jadi dapat 7 per 16. Berikutnya itu untuk X lebih besar sama dengan 4 dan lebih kecil sama dengan 5. Sama dengan yang di atas, dimasukkan batas-batasannya, setelah diintegralkan terus hasilnya itu 9 per 16. Nah, untuk berikutnya itu karena Px lebih besar sama dengan 4 sama dengan P di mana 4 lebih kecil sama dengan X dan 5 lebih besar sama dengan X, maka jawabannya sama 9 per 16. Nah, berikut untuk mencari EY dan variansi Y. Pertama itu kita bisa kalau mencari inverse dari Y sama dengan Y kurang 6 per 2. Nah, berikutnya itu untuk Jacobian transformnya untuk mencari FY-nya itu dengan menggunakan rumus Fx dikali G inverse Y dikali Jacobian transform. Yang dimana Jacobian transform itu turunan dari Y. Jadi dapat turunannya itu 1/2. Nah, jadi tinggal dimasukkan tadi Y kurang 6 per 2 di Fx-nya tadi kan X per 8. Berarti di bawahnya itu per 8. Jadi Y kurang 6 per 2 per 8 dikali 1/2. Jawabannya itu Y kurang 6, 3 per 2. Nah, 12. Jadi kita dapatkan Y kurang 6 per 32 untuk X lebih besar dari 12 dan lebih kecil dari 16. Dan 0 untuk X lainnya. Nah, berikut kita mencari meannya menggunakan rumus yang sama, cuman kita kali ini menggunakan Y. Jadi Y dikali FY, berikut dimasuk integral Y dikali FY dengan batasan 12 sampai 16. Nah, jadi setelah dikalikan kita dapat Y2 kurang 6Y per 32 itu diintegralkan. Jadi kita dapat Y pangkat 3 dikurang 3Y pangkat 2 per 96 dengan batasan 12 dengan 16. Nah, masukkan batas-batasannya. Terus ini ada prosesnya, yaitu dengan pertama itu batasan 16 dimasukkan, disubstitusikan. Jadi 16 pangkat 3 kurang 9 dikali 16 pangkat 2 per 96. Dikurangkan batasan 12 tadi, 12 pangkat 3 dikurang 9 dikali 12 pangkat 2 per 96. Jadi didapatkan setelah mengkalikan hasil dalam kurungnya itu 18,6 dikurang 4,5. Nah, hasilnya itu 14,1 untuk EY-nya. Nah, untuk EY di momen 2, rumusnya sama, cuman kali ini Y dipangkat 2 kan. Memiliki akar 2. Nah, prosesnya sama, dimasukkan batas-batasannya, jadi hasilnya itu 256 dikurang 54 sama dengan 202.
Nah, berikut varienya. Rumusnya mirip dengan variansi X, yaitu EY di momen 2 dikurang EY kuadrat. Nah, 202 dikurang 14,182. Jadi jawabannya itu 3,19. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.